Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang dasar-dasar pemetaan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian peta. Jadi, peta adalah hasil potretan dari berbagai peristiwa ataupun kejadian di mana ini menggambarkan objek yang dituangkan dalam bentuk garis, simbol-simbol maupun gambaran. Dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial, sebagaimana jurusan kita sebagai tadris ilmu pengetahuan sosial, peta ini berfungsi sebagai penunjang dalam proses pendidikan kepada peserta didik. Supaya bagaimana? Supaya peserta didik bisa mengamati ataupun bisa melihat secara langsung setidaknya melalui media pembelajaran berupa peta tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur peta. Adapun unsur-unsur peta itu terdiri dari judul peta, skala peta, legenda, tanda orientasi, simbol, dan warna. Dan yang poin selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Adapun jenis-jenis peta berdasarkan isi itu ada namanya peta umum ya. Peta umum ini adalah menampilkan seluruh permukaan bumi baik secara fisik alam ataupun buatan manusia. Jadi yang dimaksud dengan peta umum ini adalah gambaran keseluruhan bentuk muka bumi. Ini baik peta ini gambaran ataupun menjelaskan alam secara fisik ataupun gambaran yang dibuat oleh manusia. Contohnya peta umum ini yaitu seperti topografi, peta rupa bumi ya, dan yang terakhir peta korografi dan lain sebagainya, masih banyak. Dan yang kedua yaitu adalah peta khusus atau yang disebut juga dengan peta tematik. Nah, peta khusus ini adalah menampilkan informasi penampakan tertentu. Artinya, dalam peta tematik ini tidak menggambarkan keseluruhan bentuk muka bumi, tetapi hanya menggambarkan bagian-bagian yang dikhususkan. Contohnya, dalam suatu daerah terdapat kepadatan penduduk. Maka, dalam kepadatan penduduk tersebut dijelaskan melalui peta tematik atau peta khusus ini. Peta memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan dan fungsi peta adalah sebagai penunjuk lokasi suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Khususnya bagi kita dari kalangan pelajar ataupun kalangan peserta didik, peta ini sebagai media pembelajaran. Dan fungsi dan tujuan peta yang kedua adalah untuk menunjukkan ukuran jarak ataupun luas dalam sebuah permukaan muka bumi. Dan yang ketiga, fungsi dan tujuan pembuatan peta adalah penggambaran bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak jelas, terlihat, misalnya nih ya, seperti letak benua, sungai, laut, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, fungsi dan tujuan pembuatan peta adalah sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Misalnya, di Pulau Jawa terdapat potensi-potensi seperti penambangan. Akan tetapi jika di Pulau Jawa saya rasa kurang ya. Karena penambangan ini biasanya ada di Pulau Kalimantan ataupun Pulau Sumatera ya. Baiklah, demikian saya rasa presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.